Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga Anda semua di mana saja berada selalu mendapat kesehatan, keberkahan di dalam hidup ini. Kita akan lanjutkan mata kuliah kita, mata manajemen pastura, ya, pertemuan keempat kita. Nah, kita tahu kemarin sudah dijelaskan bagaimana kita mengolah, ya, atau sub pokok bahasanya pengolahan tanah. Kita lanjutkan pada kesempatan ini, ya, pada pembibitan dan persemaian yang secara umum nanti kita atau biasa dilakukan, ya. Kemarin sudah, ya, ini dalam rangka penyiapan tanah. Nah, kita lanjutkan sedikit tentang land preparation, ya. Penyiapan lahan bekas hutan. Pengambilan pohon harus hati-hati pada tanah miring terutama dapat menyebabkan terjadinya erosi ataupun banjir. Biaya yang paling mahal adalah mengambil pokok pohon atau tebang, bersihkan, pinggirkan, bakar, bisa tumbuh lagi, bisa kita lakukan dengan menggunakan herbisida atau bahan peledak, dan ini kalau bisa dihindarin, ya, karena ini akan bisa berbahaya dan merusak nanti lahan atau tanah. Kemudian penyiapan lahan bekas padang rumput alam atau yang sudah kita mau renovasi, atau padang rumput kita renovasi, biasanya dibakar, tapi ini juga tidak disarankan, atau perlakuan lain dibersihkan atau dirobohkan dan lain-lain, lebih ringan dibandingkan dengan bekas hutan kalau kita men-setting menjadi padang rumput tentunya. Kemudian sebagian tanaman pohon atau semak dimatikan secara bertahap, ya, menggunakan herbisida, dihilangkan kulit 10 cm melingkar, ya, seperti cincin. Kemudian kita bisa menggunakan bahan kimia lain. Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, pengolahan tanah dipengaruhi oleh jenis tanah. Misalnya profil tanahnya seperti apa, tekstur tanahnya seperti apa, ya, remah enggak, bagaimana kandungan humusnya dan lain-lain. Kemudian kemiringan serta bentuk topografinya, strukturnya seperti apa, itu juga perlu dipertimbangkan. Karena kalau di padang pengembalaan usahakan yang agak datar, karena ini berhubungan dengan ternak yang kita akan gembalakan. Kemudian tanaman atau vegetasi yang ada sebelumnya, hutan, semaka, padang rumput alam, ya, tanaman budidaya yang akan kita buat nantinya padang rumput. Kemudian keadaan iklim, curah hujan, berhubungan dengan saat penanaman dan nanti berkompetisi dengan pertumbuhan gulma tentunya. Kemudian yang keempat, alat yang tersedia, bisa menggunakan traktor, bulldozer, tree dozer, alat manual, cangkul, sabit dan lain-lain. Penggunaan api ini, ya, ini kami pertanyakan, usahakan jangan digunakan. Kemudian ketersediaan SDM juga harus kita siapkan, ya. Ini adalah termasuk sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan, ya, ya, di dalam pengelolaan padang rumput. Kemudian model pengolahan tanah. Pengolahan tanah ada beberapa, salah satunya yaitu tanah secara keseluruhan diolah rata, tanam pohon sedikit di pinggir. Ini biasanya yang intensif, ya. Kemudian tanah sebagai media tumbuh tanaman, sebagian yang diolah, yang ditanami saja. Kemudian penyiapan media tanam tanpa olah tanah. Kemudian selanjutnya bagian yang akan ditanami atau diolah, ya, sekitar lubang tanam, alur tanam. Ini kalau misalnya kita menggunakan bahan tanam dalam bentuk stek ataupun anakan, ya. Kemudian penggunaan herbisida ini untuk bahan kimia untuk menghilangkan gulma yang susah dihilangkan biasanya dengan berbagai cara. Ini bisa menggunakan herbisida. Kemudian pengolahan tanah ini bertujuan untuk menyiapkan tempat yang cocok atau sesuai bagi tumbuhnya tanaman atau biji, menjamin perakaran yang sempurna. Kemudian menghilangkan kompetisi oleh pertumbuhan tanaman pengganggu atau weed atau gulma yang ada, ya. Kemudian membersihkan lahan.
Nah, selanjutnya memperbaiki sifat fisik tanah. Ini adalah salah satu tujuan, ya, baik secara biologis ataupun kimia tanahnya. Nah, kalau dengan pengolahan ini bisa memperbaiki juga aerasi, kemudian kelembapan tanahnya. Tahap-tahap pengolahan tanah atau lahan yang siap, yang pertama itu persiapan, pembuatan, perbaikan jalan atau pematang, atau kalau perlu ada talut, ya, pembuatan perbaikan terasering kalau diperlukan, pembuatan atau pengaturan saluran drainase juga bisa kita lakukan. Nah, line clearing ini vegetasi sebelumnya ini bisa kita gunakan sebagai sumber bahan organik. Kotoran, sampah, serasa, batu mungkin yang besar dipinggirkan, pokok pohon dan lain-lain. Nah, land preparation ini yang tadi dipersiapkan, ya, itu membalik tanah, ya, pajak, singkal, piringan, cangkul dan lain-lain. Memecah atau menghaluskan tanah, bisa menggunakan garu atau cangkul. Membersihkan tanah atau tanaman vegetasi. Bisa untuk native plant, ya, pohon, hutan, perdu, semak, rumput alang-alang dan tumbuhan pengganggu lainnya. Kotoran, batu, sampah dan lain-lain. Meratakan tanah, ya, bisa menggunakan garu. Karena kita tahu kita tergantung nanti bibitnya seperti apa, apakah yang ditanam adalah anakan atau poles atau yang lain untuk pastura itu, dan kebanyakan atau biasanya menggunakan biji, ya. Nah, ini kalau kondisi kita awalnya sebagai hutan, ya, hutan. Setelah dibersihkan baru diratakan. Kalau sekarang ini bisa menggunakan ini alat, ya, kemudian ditanam. Ini kebetulan kalau kita pakai stek, ya, tetapi kalau untuk padang rumput biasanya lebih banyak menggunakan biji, ya, dengan alat-alat. Nah, oleh karena itu patutlah kita tahu tentang bagaimana pembibitan, ya, atau persemaian, atau nanti kita bahas juga apa itu bibit, ya. Nah, ada beberapa yang perlu Anda ketahui. Yang pertama biji, ya. Ini contohnya memang bukan biji rumput, ya, untuk menggampangkan, karena Anda harus tahu seperti apa, ya, biji. Biji merupakan suatu bentuk inti hasil dari persarian dan bakal tanaman mini, ya, embrio, yang masih dalam keadaan perkembangan yang terkekang atau dorman dia, ya, belum bisa tumbuh dia. Nanti untuk biji tanaman rumput itu bisa ada yang bertahan cukup lama, ya. Nanti ada beberapa teknik bagaimana supaya dia begitu ditanam langsung tumbuh. Nah, biji tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman tanpa campur tangan manusia. Misalnya ini terbawa angin, ya, anemopori, ya, di bawah air, atau melalui perantaran binatang, burung, ornitopori, ya, dia akan menyebar dengan bantuan beberapa binatang tentunya. Kemudian bagian biji, ya, embrio yang perkembangannya sempurna terdiri dari beberapa bagian, ya. Yang pertama itu epikotil, calon pucuk, nantinya dia akan jadi pucuk. Kemudian hipokotil, ini calon batang. Radikel, ini calon akar, ya. Kemudian kotiledon, daun lembaga. Nah, itu beberapa bagian dari biji yang potensinya nanti ada yang menjadi pucuk, ada yang menjadi batang, ada yang menjadi akar, dan menjadi lembaga. Nah, kemudian cadangan makanan yang tersimpan dalam biji umumnya terdiri dari karbohidrat, ya, lemak, protein, dan mineral. Komposisi dan persentasenya berbeda-beda tergantung pada jenis biji. Nah, biji bunga matahari itu akan kaya akan lemak, ya, fat. Biji kacang-kacangan kaya akan protein. Nah, biasanya kalau untuk padang rumput kita menggunakan leguminosa istilahnya, ya, yang sebagai cover cropnya ini, Arachis pintoi namanya, ya. Kemudian terdapat perbedaan antara subkelas monokotil dan dikotil. Subkelas monokotil cadangan makanan dan endosperm baru akan diserap setelah biji masak dan dikecambahkan, serta
telah menyerap air. Benih sorghum ya menyimpan cadangan makanan pada endospermnya. Nah, tanaman ini termasuk pada kelas monokotil, sedangkan subkelas dikotil, cadangan makanan yang terdapat dalam kotiledon atau perisperm mulai diserap oleh embrio sebelum biji masak. Contoh misalnya kacang-kacangan leguminosae ya, bunga matahari. Ya, ini Arachis pintoi yang juga banyak dikembangkan untuk makan ternak. Helianthus anus ini untuk bunga matahari. Nah, kalau ada istilah benih, apa itu benih gitu ya. Jadi apa itu benih, apa itu biji ya. Benih ialah biji tanaman yang dipergunakan untuk keperluan pengembangan usaha tani atau usaha tidak usaha tani saja, usaha peternakan yang dalam hal ini untuk kebutuhan bibit hijauan pakan, ya, hijauan pakan ternak tentunya. Memiliki fungsi agronomis. Benih diartikan sebagai biji yang telah mengalami perlakuan khusus sehingga dapat dijadikan sarana dalam memperbanyak tanaman. Jadi biji itu tidak semuanya bisa tumbuh. Ada yang dia tidak terbuahi, ya, dia begitu ditanam juga tidak akan tumbuh, gitu ya. Jadi ini benih ini yang sudah sedemikian rupa mendapatkan perlakuan sehingga kemungkinan besar begitu ditanam itu akan tumbuh. Gitu ya. Selanjutnya pemerintah memberikan batasan lebih luas tentang pengertian benih ya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Permentan garis miring OT 148 garis miring 8 2006. Yang dimaksud benih yaitu tanaman atau bagiannya yang dipergunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangkan tanaman, mengembangbiakkan ya tanaman. Berdasarkan pengertian tersebut, maka benih tidak saja identik dengan biji, namun bisa bagian tanaman, bagian seperti daun, akar dan batang. Ya, jadi bisa ini tidak hanya biji ya, bisa daun, akar dan batang. Itu disebut benih. Kemudian mutu dari suatu benih ya, juga bisa dilihat dengan cakupan mutu genetik, fisiologik, dan fisik. Mutu genetik merupakan penampilan benih murni dari spesies atau varietas tertentu yang menunjukkan identitas genetik dari tanaman induknya, mulai dari benih jenis ya, benih dasar, benih pokok, dan benih sebar. Kemudian mutu fisiologik. Mutu fisiologik menampilkan kemampuan daya hidup atau viabilitas benih mencakup daya kecambahnya. Ya, kemudian kekuatan tumbuh benih. Benih dipanen pada saat masa fisiologis memiliki mutu fisiologi yang paling bagus diupayakan karena masing-masing tanaman itu tentu berbeda ya. Karena memiliki kemampuan awal perkecambahan yang maksimum. Mutu fisiologi benih juga tercermin dari daya simpan selama periode tertentu, serta bebas dari kontaminasi hama dan penyakit. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Kemudian mutu fisik. Mutu fisik merupakan penampilan benih secara prima bila dilihat secara fisik. Misalnya jangan sampai benihnya sudah sompel-sompel, ya, sudah tidak berkulit, itu kemungkinan nanti tidak bisa tumbuh karena kriterianya tidak memenuhi. Kemudian mutu fisik benih dapat ditandai dalam bentuk yang bernas, ya, bagus bentuknya. Jika benih berada dalam satu wadah, maka mutu fisik benih ditandai dengan ukuran yang homogen. Ukurannya homogen ini rata-rata sama. Ya. Bersih dari campuran benih lain, ya, tidak tercemar, dan biji gulma. Nah, ini bisa terjadi kalau kita benih itu lahannya bercampur dengan gulma yang lain, nah, bisa terikut dan itu bisa nanti mengganggu. Begitu ditanam terjadi kompetisi yang bisa-bisa tanaman utamanya atau rumput utamanya terganggu, serta bebas dari berbagai kontaminasi lainnya ya. Nah, sekarang bibit. Bibit yaitu benih atau biji yang telah disemai sebelumnya. Itu istilahnya bibit yang akan ditanam ke lahan media tanam dan memenuhi persyaratan di dalam pembudidayaan tanaman. Termasuk dalam kategori bibit yaitu hasil cangkokan. Ya, ini lebih banyak ke hortikultura ya, ataupun tanaman buah-buahan, sambungan, okulasi, kultur, jaringan,
dan bibit hasil perbanyakan vegetatif lainnya. Bibit adalah bahan pertanaman berupa vegetatif, terdiri dari yang pertama tanaman muda asal biji, misalnya bibit cabutan, bibit puteran, bibit set-upan ya, bibit set-up ini ya. Kemudian bahan tanaman asal pembiakan secara vegetatif, misalnya cangkokan ya, stek. Kemudian organ khusus dari tanaman, misalnya stolon ya, yang biasanya rumput-rumputan ini termasuk banyak ya, ada stolonnya juga. Umbi batang ya, bulbus dan swing, bulbil dan anakan. Nah, ini juga beberapa bibit bermutu ya, berkualitas itu diharapkan dia mempunyai daya kecambah atau kecambahnya tinggi, sama ya, atau lebih besar dari 90% itu kita harapkan. Kemudian biji murni ya, kemudian tidak membawa bibit hama dan penyakit. Ini juga harus dipertimbangkan kalau kita ingin mendapatkan bibit yang bermutu. Ini persyaratan ini harus dipenuhi. Kemudian bibit unggul ya. Bibit unggul itu apa? Sifat genetisnya. Misalnya buah yang memiliki rasa enak. Kalau rumput itu produktivitasnya tinggi misalnya ya. Secara genetik itu sudah banyak dikembangkan. Misalnya kita kembangkan juga untuk ini ada tahan terhadap hama, tahan terhadap kekeringan dan genangan. Nah, untuk persyaratan tanaman, bukan tanaman ya, hijauan atau rumput di padang pengembalaan itu yang pertama itu salah satunya itu adalah tahan renggutan. Ya. Ada pertanyaan lucu-lucuan, Pak, itu rumput padang golf itu bagus, Pak. Ya. Bagaimana? Kita pertanyakan, tahan nggak dia injekan? Ya, kalau seseorang paling banter atau orang itu atau manusia paling berat itu ya sekitar 100 kilo. Tetapi kalau misalnya sapi ya bisa mencapai berat di atas 500, bahkan ada yang 1 ton. Ya, kalau diinjak sapi sebesar itu ya akan rusak, nanti hancur. Belum lagi pola makannya. Pola makan ternak sapi itu berbeda. Dia tidak punya sabit di mulutnya, tapi direnggut ya, ditarik. Nah, kalau misalnya struktur perakarannya tidak bagus, itu maka akan tercabut dan akan rusak nanti pada pengembalaannya ya. Itu beberapa faktor yang harus dipertimbangkan nanti di dalam mendapatkan bibit atau mencari bibit. Nanti dipertimbangkan rumput yang cocok ya untuk padang pengembalaan. Nah, salah satu faktor biji berkecambah itu ya ketersediaan air, adanya oksigen. Nah, cahaya ini tidak mutlak ya. Nah, sekarang kita bahas tentang perkecambahan dan dormansi. Nah, ada istilah epigel ya, biji yang berkeping dua. Ya, biasanya kacang-kacangan ini ya. Nanti dia akan membelah ya. Ini banyak sekali kita gunakan. Jadi kombinasi padang rumput yang baik itu kalau dikombinasi dengan leguminosa, karena yang namanya ternak sapi ya, ibaratnya makhluk hidup yang lain itu juga butuh sumber protein. Nah, kalau rumput atau hijauan pakan yang dari rumput-rumputan itu tinggi selulosanya atau sumber karbohidrat ya, selulosa, hemiselulosa, sementara kacang-kacangan ini tinggi proteinnya. Nah, alangkah bagusnya kalau misalnya ada kombinasi dengan leguminosa, dia akan memberikan asupan gizi yang berkualitas bagi ternaknya. Kemudian yang hipogeal, biji yang berkeping satu atau monokotil ya. Nah, ini akan berpengaruh pada sifat-sifat perkecambahan dan inilah yang menentukan sifat perakarannya ya. Nah, perbanyakan secara vegetatif. Perbanyakan secara vegetatif atau dengan struktur khusus ya, misalnya dormansi. Masa sebetulnya dormansi itu apa? Dormansi itu adalah masa istirahat benih. Dormansi adalah suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami organisme hidup atau bagiannya sebagai tanggapan atas suatu keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal.
Dengan demikian, dormansi merupakan suatu reaksi atas keadaan fisik atau lingkungan tertentu. Pemicu dormansi dapat bersifat mekanis, keadaan fisik lingkungan, atau kimiawi. Nah, dormansi singkat ini bisa dikatakan tidak mempunyai masa dormansi. Contoh misalnya jagung, kacang, ya. Walaupun sudah ini habis panen, kita langsung tanam, biasanya langsung tumbuh dia kacang tanah juga ya. Atau nanti leguminosa istilah kita itu. Di pelajaran yang lalu hijauan pakan, leguminosa itu dibagi, ada leguminosa yang merambat, ada leguminosa pohon. Kemudian dormansi yang lama, bisa masa dormansi ini dapat dilakukan oleh biji sampai ratusan tahun, misalnya bunga teratai, lotus, ya, bisa ratusan tahun. Nah, penyebab dormansi harus kita tahu juga. Penyebab terjadinya dormansi dipengaruhi dua faktor, diantaranya fisik ya, dormansi fisik, misalnya dari kulit bijinya yang keras ya, dan fisiologi, dormansi fisiologi, misalnya dari embrionya. Dormansi fisik atau dormansi primer. Dormansi primer merupakan bentuk dormansi yang paling umum dan terdiri atas dua macam, yaitu dormansi eksogen dan dormansi endogen. Dormansi eksogen adalah kondisi di mana persyaratan penting untuk perkecambahan air atau cahaya suhu tidak tersedia bagi benih sehingga gagal berkecambah. Tipe dormansi ini biasanya berkaitan dengan sifat fisik kulit benih atau seed coat ya. Tapi kondisi cahaya ideal, stimulus lingkungan lainnya untuk perkecambahan mungkin tidak tersedia. Nah, apa penyebabnya itu? Impermeabilitasnya di kulit biji terhadap air, ya. Kemudian resisten mekanis kulit biji terhadap pertumbuhan embrio. Dormansi disebabkan oleh penutup embrio, perikarpnya, testa, perispermanya, dan endosperma. Nah, maka tidak mendukung apa-apa yang akan terjadi, maka pertukaran gas terhambat, penyerapan air terhambat, penghambatan mekanis, ada inhibitor atau water soluble, dia tidak bisa bisa masuk ya di dalam penutup embrio. Kemudian yang ketiga adanya zat penghambat. Nah, ini beberapa hal yang bisa menimbulkan terjadinya dormansi. Dan kalau kita ingin bisa cepat tumbuh, ya harus hambatan ini harus diatasi ya, dengan beberapa teknik nantinya. Nah, bagaimana teknik untuk mematahkan dormansi ini? Ya, ini ada beberapa perlakuan. Teknik untuk mematahkan dormansi fisik antara lain bisa dengan mekanisme perlakuan atau skarifikasi. Skarifikasi ini ya, perlakuan mekanis ya, skarifikasi pada kulit biji dilakukan dengan cara bisa dilakukan dengan penusukan ya, penggoresan, pemecahan, pengikiran atau pengikisan, atau pembakaran ya, bukan berarti dibakar sampai hangus, tidak, dengan bantuan pisau, jarum, kikir, kertas gosok atau lainnya adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dormansi fisik. Tapi ini tidak bisa digunakan untuk skala besar gitu, akan sulit sekali itu misalnya kalau misalnya beberapa biji puluhan masih bisa, tapi kalau benih rumput atau biji rumput itu harus kita lakukan dengan cara yang lain. Nah, bisa dengan air panas. Air panas mematahkan dormansi fisik pada leguminosa melalui tegangan yang menyebabkan pecahnya lapisan makrosklerate ya. Metode ini paling efektif bila benih direndam dengan air panas. Penculupan sesaat itu lebih baik untuk mencegah kerusakan pada embrio, karena bila perendaman paling lama atau terlalu lama, panas diteruskan ke dalam embrio sehingga dapat menyebabkan kerusakan. Suhu tinggi dapat merusak benih dengan kulit tipis. Jadi kepekaan terhadap suhu bervariasi tiap jenis. Ini juga harus dipertimbangkan biar hasil daya kecambahnya optimal. Kemudian yang berikutnya adalah perlakuan kimia. Perlakuan kimia dengan bahan-bahan kimia sering dilakukan untuk memecahkan dormansi pada benih. Tujuannya
Nah, tujuan utamanya adalah menjadikan agar kulit biji lebih mudah dimasuki oleh air pada waktu proses imbibisi. Larutan asam kuat seperti asam sulfat atau H2SO4 ya, dengan konsentrasi pekat membuat kulit biji menjadi lunak sehingga dapat dilalui air dengan mudah. Larutan asam untuk perlakuan ini atau asam sulfat pekat H2SO4, asam ini menyebabkan kerusakan pada kulit biji dan dapat diterapkan pada legum maupun non legum ya. Beberapa pendapat ahli seperti itu. Tetapi metode ini tidak sesuai untuk benih yang mudah sekali menjadi permeable, artinya mudah kemasukan air dia, karena asam akan merusak embrio. Lamanya perlakuan larutan asam harus diperhatikan, memperhatikan dua hal, yaitu kulit biji atau perikarp yang dapat diletakkan untuk memungkinkan imbibisi. Kemudian larutan asam tidak mengenai embrio. Ya, jadi jangan sampai mengenai embrio. Kalau kulitnya bolehlah terbuka tetapi embrionya tidak mati. Nah, bisa juga menggunakan perlakuan temperatur ya, temperatur rendah atau stratifikasi. Pemberian suhu rendah selama waktu tertentu berbeda untuk setiap jenis tanaman dapat menghilangkan penghambatan pertumbuhan. Rendah dan tinggi, ya. Temperatur tinggi hanya radikalnya diikuti temperatur rendah untuk epikotilnya. Perbedaannya tidak boleh lebih dari 10 sampai 20 derajat Celcius. Kemudian berikutnya bisa menggunakan perlakuan cahaya. Jumlah cahaya, intensitas panjang hari juga dapat mempengaruhi laju perkecambahan. Selain meningkatkan persentase perkecambahan, juga dapat meningkatkan laju perkecambahan. Nah, berikutnya adalah tentang dormansi fisiologis atau dormansi sekunder. Penyebabnya adalah embrio yang belum sempurna pertumbuhannya atau belum matang. Ini berkaitan dengan budidaya waktu proses ya ini. Kemudian benih-benih demikian memerlukan jangka waktu tertentu agar dapat berkecambah atau penyimpanan. Jangka waktu penyimpanan ini berbeda-beda dari kurun waktu beberapa hari sampai beberapa tahun tergantung jenis benih. Ya, kalau untuk tanaman rumput itu bisa ada yang bertahun-tahun ya. Malah kalau disimpan bertahun-tahun itu beberapa bulan dulu sebelum dibenihkan atau dibibitkan itu malah lebih bagus, ada yang seperti itu. Nanti kita jelaskan di ini ya, beberapa hijauan tertentu atau rumput tertentu. Benih-benih ini biasanya ditempatkan pada kondisi temperatur dan kelembapan tertentu agar viabilitasnya tetap terjaga sampai embrio terbentuk sempurna dan dapat berkecambah. Ini pendapat Smith ya, 2002. Kemudian mekanisme dormansi sekunder diduga karena terkena hambatan pada titik krusial dalam sekuen metabolik untuk perkecambahan. Ketidakseimbangan zat pemacu pertumbuhan versus zat penghambat pertumbuhan. Dormansi karena hambatan metabolisme pada embrio terjadi karena adanya zat-zat penghambat perkecambahan dalam embrio, misalnya amonia, asam benzoat, ya, etilen, ya, kemudian alkaloid, kumarin yang menghambat kerja enzim alfa dan beta amilase. Contoh misalnya selada dapat berkecambah langsung bila diberi suhu di bawah 20 derajat Celcius. Tetapi setelah disimpan dapat berkecambah walau suhunya 30 derajat Celcius. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini di manajemen pastura. Kita berbicara tentang bibit atau benih, karena bagaimanapun itu salah satu upaya kita supaya bisa memaksimalkan potensi kemampuan kita di dalam mengelola pastura ya. Terima kasih semuanya. Bapak harapkan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.